Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Kali ini kita sedang di Candi Gedong Songo di bawah kaki Gunung Ungaran ya. Kita akan masuk, tapi ada salah satu candi yang kita skip karena memang terlalu ramai. Yuk kita masuk. Gaskuy. Cantik banget dan ini weekend jadi ramai pengunjung. Untuk tiket masuk hari biasa itu 10.000 untuk domestik, dan kalau weekday atau Sabtu Minggu itu 15.000 satu orangnya ya. Kita lihat dulu petanya tuh. Ada kuda-kuda. Nah, candi yang ini nih, kita skip. Kita ke candi yang ini. Ya, skip. Ini entah perasaanku atau emang agak berbeda, tapi memang beda sih dari terakhir kali aku kesini. Itu jalannya nggak seperti ini, dan tempat kudanya juga beda, arah jalannya juga beda. Ini pembangunannya berarti masif sekali. Ini juga nih kayak baru gitu, nggak ada yang kayak gini dulu. Jalannya agak simpel gitu dulu. Ini lurus dan naik langsung menuju ke candi yang satu, candi yang rame itu. Kenapa ya, agak aneh aja. Lihat deh, wah keren. Ini di dalamnya itu masih ada lingga yoninya ya, dan emang serame ini kalau yang di sini. Untuk bagian atap ada sedikit kerusakan ya, dan ada beberapa kemuncak yang hilang juga. Ukirannya juga termasuk masih utuh, cantik. Yuk kita menuju yang candi selanjutnya. Jadi karena candi ini letaknya paling rendah, banyak sekali pengunjung yang memilih untuk berkunjung atau mampir ke candi yang ini ya. Ini benar apa salah ya jalurnya ya? Jalurnya kok jalannya ya seperti ini, kemudian agak curam gitu, dan lokasinya dari candi satu ke yang lain itu agak jauh. Kita melewati ruko-ruko dan juga kayak hutan, apa ini namanya, pohon nih, cemara ya. Ada hutan cemara. Kita lewati ruko-ruko, kita cari makan dulu. Kita cari makan dulu, kita makan dulu yuk. Perjalanan berlanjut, dan dari kejauhan suara dari, apa ya namanya ya, seperti kawah gitu yang menyeburkan asap putih belerang gitu. Sampai sini gimana perasaannya ya, agak capek sih, tapi karena kemarin kita trekking di dua bukit juga, jadi ya lumayan lah. Kita dapat bonus turunan, mungkin ini kita memutar ya jalan nih, dan tuh pemandangannya bagus banget, tapi agak capek. Kok ada tali apa kabel ini yang melintang? Aduh bahaya, hati-hati ya kalau lewat sini. Tuh, nyangkut di bawah pohon itu, lewat bawah terus ke atas gitu. Oke, setelah melewati perjalanan yang cukup lama, akhirnya kita sampai ke Candi Gedong Songo 2. Yuk kita review sedikit candinya seperti apa sih.
Sebenarnya candi yang satu sama yang dua ini hampir sama ya kalau dilihat-lihat bentuk dan semuanya. Yuk kita masuk yuk. Ini candi utamanya sepertinya sih menghadap ke arah barat ya. Dan candi perwaranya yang kecil itu menghadap ke arah timur. Dulu waktu sampai ke sini itu aku eh, cuacanya agak ekstrim dan hujan, jadi perjalananku cuma sampai ke candi yang tiga situ. Candi yang tiga situ, yang atas itu, terus kita turun lagi karena hujan ya. Candinya sudah dipugar sempurna dengan batuan yang seperti bukan batuan andesit, kayak semacam batuan padas, namun bukan juga. Gimana ya menjelaskannya? Soalnya ini bagian makarannya ini agak terkikis ya. Kemungkinan memang tertimbun agak lama dan terjadi erosi di situ. Di atasnya ini juga. Change-nya cukup mungkin ya dengan penangkal petir, karena di atas sini kan juga termasuk di dataran tinggi ya. Jadi sangat rawan sekali terkena petir. Di bagian badannya ini terdapat relung-relung. Kemungkinan memang dulunya itu terdapat arca. Yang di sebelah sini dihiasi Durga Mahesasura, karena candi ini bernafaskan agama Hindu ya. Yang di belakang sini seharusnya ada arca Ganesha. Oh tuh, background Candi Ungaran. Background Gunung Ungaran. Cantik banget ya. Dan di sini yang Ganesha tadi, tuh lihat batuannya itu kayak bukan batuan andesit. Beda gitu. Ini kayak lebih rapuh seperti tufa tapi bukan. Tuh, ini kekikisan baru ya, yang putih-putih itu. Mudah sekali untuk terkikis. Padahal ukirannya itu masih tajam-tajam, tapi kalau sudah terkelupas gitu sudah hancur semua. Yang di sini seharusnya ada resi Agastya. Wah, cantik. Untuk bagian atas ada kemuncak-kemuncak itu. Ada tiga lantai ya, apa sih? 3 tahap gitu untuk bagian atapnya. Aduh, sayang sekali ada vandal di sini. Jangan dilakuin lagi ya untuk pengunjung di sini. Tapi memang ramai sih pengunjungnya di sini. Ini setelah kulihat-lihat di dalamnya sini nggak ada lingga yoni. Beda dengan candi Gedong Songo yang satu ya. Candi yang dua ini tidak ada. Akan tetapi untuk candi perwaranya masih ada. Tapi yoninya aja ya. Dan ini ukurannya agak kecil dan bentuknya dari candi perwaranya ini persegi panjang. Ini mengingatkanku dengan candi perwara yang ada di kompleks Arjuna di Dieng sana. Ini kemungkinan masih ada 2 lagi atau memang satu ini ya candi perwaranya ya. Ya nggak tahu lah aku. Di pojokan sama yang ada di Candi Gedong Songo 1 itu ada kumpulan-kumpulan batuan yang ya mungkin tidak bisa dipugar gitu. Dan di sini ada salah satu padmasana dari arca. Kalau dilihat dari bentuknya ini kemungkinan Resi Agastya yang ada di sini. Kalau Durga itu ada sapinya, kalau Ganesha itu pasti bersila. Kalau yang lain nggak ada sepertinya. Polos semua. Aku heran ya, setiap kali sampai ke candi yang tiga, itu kabut pasti turun. Ya memang
cuacanya seperti itu atau memang sedang hari sialku. Tapi ya begitulah ketika berkunjung ke Candi Gedong Songo ini. Dan bahkan kunjunganku yang kemarin itu terhenti di candi yang ketiga ini. Karena apa? Karena hujan. Dan sekarang lihat, tadi Gunung Ungarannya kelihatan jelas sekali dan sekarang sudah tertutup oleh kabut. Bikin lemes. Ini merupakan best view dari Candi Gedong Songo itu sendiri. Di Candi Gedong Songo yang ketiga, kita bisa dapat keseluruhan candi dengan latar belakang kota Ambarawa mungkin ya, itu. Ya seperti itu. Tapi untuk kali ini aku dibuat bingung dengan disejajarkannya dua candi menjadi satu arah menghadap ke barat, dan ini yang ku maksud tadi, candi Perwara yang berbentuk persegi panjang yang hampir sama dengan candi yang ada di komplek Candi Arjuna di Dieng. Bentuknya pun atapnya juga sama seperti itu. Dan ini agak tinggi gitu ya bagian atapnya, beda dengan yang di bawah-bawahnya. Yuk kita turun, kita lihat seperti apa. Cantik sih dari sini. Ini salah satu candi ya dengan komposisi terlengkap daripada candi-candi yang berada di bawahnya. Sudah kita masuk. Kita kejar tayang karena kabutnya sudah mulai turun. Wah, keren sih. Setelah masuk, ini seperti padas juga dengan sedikit keausan di bagian sana sini. Di bagian tengah sini ada Nandini dengan Mahakala. Ukirannya itu tidak berbentuk arca tapi seperti ukiran tapi agak timbul gitu. Beda dengan arca-arca yang biasanya ya. Di sini ada Resi Agastya. Berarti salah tadi. Yang sini Resi Agastya ya. Ini seperti medalion-medalion dengan ukiran tengah bunga, macam-macam bunga itu. Ini Resi Agastya dengan proporsi trisula. Ada yang buat untuk pengusir lalat dan juga ada semacam simbol kedewaan. Wah, keren. Untuk di candi ini memang masih lengkap ya. Bahkan arca Ganesha pun juga masih ada. Namun masih ada sedikit bagian yang memang rusak di bagian belalainya. Cantik banget sih. Untuk di sini seharusnya ada Durga Mahesasura Mardini dengan tangan 8. Wah, kalau memang di sini arcanya ini agak rusaknya terlalu parah ya. Dan ini medalionnya agak beda dengan yang ada di sampingnya. Itu ada seperti ukiran manusia. Ya seperti ini kondisinya. Tapi cantik sih. Untuk yang sebelahnya sini, ini juga ada relung, kemungkinan memang sama isinya, tapi ukurannya agak kecil. Keausannya juga mirip, tingkat keausannya. Dan untuk bagian dalam, di sini kosong. Untuk candi utama yang masih utuh, kita lihat bagian dalamnya kosong juga. Aku pengen masuk sih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi cuma sampai sini ya. Ya kosong. Untuk bagian sininya juga agak berbeda dengan candi-candi yang lain. Di sini ada bunga yang terjulur gitu dari belalai dari makarannya itu. Dan untuk di bagian pipinya sini biasanya kan ada makara,
Tapi di sini itu kelihatannya bukan Makara ini. Ini malah kelihatan seperti singa. Yang di belakangnya ini ada ukirannya juga nih. Singa gitu, singa sedang seperti memanggil gitu. Untuk candi perwaranya, sayang sekali ya, banyak sekali vandal di sini. Ya, karena memang terbuat dari batuan seperti padas gitu. Lihat nih, batuannya seperti ini. Ini mudah sekali dikuras dengan semacam paku atau besi-besi yang lain. Itu kenapa vandal-vandal di sini sangat meresahkan. Di sini tengahnya ini seharusnya ada yoni kecil seperti yang di Candi Gedong Songo 2 ya. Yuk kita beralih ke candi yang lain. Cantik nih, salah satu spot tercantik yang ada di Gedong Songo. Aku suka sih yang di sini. Untuk di bawahnya itu ada tumpukan batu-batuan juga. Ini salah satunya dibentuk persegi panjang dan ini ada dua blok gitu. Tapi nggak tahu ini bagian dari komplek yang mana. Dan bentuknya pun juga sudah nggak utuh. Kalau memang besarnya seperti ini salah satu candi terbesar sih yang ada di komplek Candi Gedong Songo ini. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Cantik pemandangannya. Dari Candi Gedong Songo 3 ini bau belerang sudah mulai tersengat ya, karena di situ belerangnya itu ada asap mengepul, disitulah belerangnya. Nah itu kawahnya itu belerangnya di situ, itu kenapa baunya sampai sini ya. Dan candinya ada di sini.